Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh Jemaat GKKD Jakarta. Dan hari ini kita siap untuk mengikuti ibadah online. Amin. Amin. Saya mendapati bahwa semakin hari orang-orang yang mengenal Allahnya akan semakin kuat. Amin. Tidak ada yang dapat dikuasai oleh ketakutan, melainkan kita semakin mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau menguji hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Kami mau ibadah hari ini karena kami merindukan Engkau. Ujilah hati kami, cobalah kami Tuhan. Selidiki sampai kedalaman hati kami Tuhan. Sampai kami didapati setia sama Engkau. Amin Tuhan. Gereja Tuhan menyembah Tuhan. Kita sembah Allah kita. Oh, ujilah kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Yes, sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami puja Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana.
Tuhan. Amin. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan Engkau Tuhan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana to the King. Sing Hosana, Hosana to the King. Ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Dia bertahta, yes, dan layak disembah. Ku agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan Yesus Raja kami, Raja kami, Ya berkuasa dan layak disembah, layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah, disembah. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak disembah in all situation, God. Di segala situasi, Engkau layak disembah. Ujilah kami senantiasa Tuhan. Selidiki batin kami dan dapati kami setia melayani Engkau, menyembah Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudaraku, saya percaya bahwa walaupun kondisi yang mungkin hari-hari ini kurang baik bagi kita, tapi segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin.
Betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya bahwa setiap hari Dia jadikan menjadi hari yang baru. Untuk itu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening bank, atau melalui OVO, atau melalui GoPay. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Engkau. Hari demi hari kami mengalami Engkau. Hari demi hari Engkau memelihara kami Tuhan. Dan kami mau memberikan syukur yang lebih lagi Tuhan hari ini. Lewat persembahan kami, ajari hati kami Tuhan. Memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Thank you God, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Baik, sambil memberikan persembahan, kita mau angkat pujian. Betapa dalam kasih setiamu. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus indahnya, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin. Terima kasih buat persembahannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, di situasi yang mungkin hari ini kurang baik terlihat, ada yang bisnisnya mulai menurun, ada yang mungkin kesehatannya menurun. Mari saudaraku, bangkitkan imanmu, karena di dalam kelemahan setiap kita, kuasa Tuhan sempurna, nyata. Amin Tuhan. Tuhanlah kekuatan kami. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh yes Lord. Haleluya. Kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat Tuhan. Di surga, di bumi, dan dimanapun Tuhan. Bahkan di hati kami, Engkau berdaulat Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami tidak gentar, kami tidak takut, karena Allah kami beserta kami.
sebab Kau kekuatan kami. Kami tidak akan lemah karena kami bersamamu. Oh, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Ketika banyak orang yang mungkin menjadi lemah, tapi kami menjadi kuat karena kami mengenal Allah kami. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Di dalam segala musim, kami akan terus naik bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan salam sehat. Saudara-saudara, bapak, ibu-ibu, dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah. Walaupun ini hanya berupa ibadah online, tetapi kita akan menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang menyembah Tuhan, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi saya kira tidak ada salahnya kita beribadah seperti ini. Puji Tuhan, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Engkau berikan kesempatan kami untuk beribadah. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau curahkan anugerah-Mu, kekuatan-Mu untuk kami semua. Dimanapun hari ini saudara-saudara kami hadir di rumah mereka masing-masing. Engkau jamah, Engkau kunjungi mereka Tuhan. Dan lawat semuanya. Oleh karena itu dalam nama Yesus. Jangan lewatkan seorang pun di antara mereka. Jangan lewatkan seorang pun di antara saudara-saudara hamba, teman-teman hamba, sahabat-sahabat hamba yang lagi mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Yang lagi mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Yesus lawat mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang tertekan Engkau jamah. Yang terintimidasi Engkau lepaskan. Yang sakit Engkau kunjungi Tuhan. Katakan kepada mereka bahwa Engkau Allah yang hidup yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau begitu mengasihi mereka Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih hari ini Tuhan. Terima kasih pagi ini. Kami serahkan ibadah kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama bicara tentang pemimpin yang bisa menilai zaman. Jadi kalau kita bisa bicara pemimpin yang bisa menilai zaman, artinya apa? Artinya ada yang tidak bisa menilai zaman, ada yang bisa menilai zaman. Nah, kita baca sedikit dulu dari Matius 16 ayat 3 dikatakan begini. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, Yesus menegur dengan keras orang Farisi yang hadir pada saat itu dan mengatakan, rupa-rupa langit kamu dapat membedakan, tapi tanda zaman kamu tidak bisa bedakan. Kamu bisa katakan kalau mendung akan hujan, kalau ada pelangi berarti sebentar lagi akan terang. Tapi situasi yang ada saat itu kamu tidak bisa bedakan. Dan Yesus menegur dengan keras. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menaruhkan dalam hidup kita ada pemimpin-pemimpin di gereja, ada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Nah, kita akan lihat dulu sedikit. Ada kriteria yang Tuhan berikan, ada gambaran yang Tuhan berikan. Bagaimana sebenarnya, seperti apa pemimpin yang seharusnya ada di dalam gereja dan seperti apa seharusnya ada pemimpin yang ada di dalam bangsa. Kita akan baca firman Tuhan dulu dari Keluaran 18 ayat 20 sampai dengan 21. Saya akan bacakan demikian. Ini kisah tentang bagaimana Musa waktu memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Waktu mereka sudah di gurun pasir, mereka di padang pasir, Musa mulai diperhadapkan kepada persoalan-persoalan. Bangsa ini mulai ribut, bangsa ini mulai ricu, bangsa ini mulai kacau, bangsa ini mulai saling gontok-gontokan. Maka disiapkanlah satu hari oleh Musa untuk menjidang bangsa ini. Mungkin ada di antara mereka yang saling ribut berantem, mungkin ada yang saling memperebutkan hewan, mungkin ada apapun persoalannya. Dan disidang oleh Musa. Tetapi ternyata cara yang dipakai hari itu sangat melelahkan dan sangat membuat Musa capek. Dan akhirnya Yitro sebagai mertua Musa memberikan usul. Bahwa begini cara yang tepat untuk memilih pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini. Pemimpin-pemimpin bagi orang-orangmu. Nah, kita akan baca bagaimana cara memilih pemimpin yang dapat menilai bangsa. Pemimpin yang bagaimana kriterianya. Saya akan bacakan dari Keluaran 18 ayat 20 dan 21.
Demikian. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat 21 ini intinya. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, dan pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Kriterianya jelas. Kriteria yang Tuhan tetapkan jelas. Bagaimana memimpin. Jadi yang pertama, di ayat 21 bahwa apa? Yang kamu butuhkan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Perbuatan dan perkataannya harus sejalan. Tidak boleh dia katakan A terus dia lakukan B. Tidak boleh dia katakan B tapi dia lakukan C. Dia harus punya takut akan Tuhan. Sebab kalau orang punya takut akan Tuhan, dia akan lakukan seperti yang dia katakan. Dia akan lakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Yang kedua, kita akan lihat. Dapat dipercaya. Artinya apa? Dia dapat dipercaya, dia jujur, dia adil, dan sudah pasti dia tidak korupsi. Kira-kira begitu. Jadi yang pertama tadi, takut akan Tuhan, itu kalau ditarik ke dalam kebangsaan, berarti itu memenuhi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat yang kedua, dapat dipercaya, jujur, adil, artinya ini memenuhi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga, ini penting, bahwa oke, dia takut akan Tuhan, bagus, dia dipercaya, oke, tapi dia juga harus memiliki pengetahuan. Makanya di ayat 20 dibilang ajarkan mereka. Ajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Jadi memiliki pengetahuan yang cukup, pendidikan yang cukup untuk tugas-tugas yang akan dikerjakan. Tidak usah dia terlalu jago dalam hal teknis. Tidak usah dia terlalu pandai dalam hal teknis. Tetapi dia mengerti apa yang harus dia kerjakan. Karena kalau soal teknis di lapangan, semua pekerjaan kita serahkan kepada ahlinya. Dia ahli bangunan, kita serahkan kepada ahli bangunan. Dia ahli mesin, kita serahkan kepada ahli mesin. Dia ahli kapal, kita serahkan kepada ahli kapal. Jadi kita tidak terlalu pusing soal teknis. Ada orang-orang yang sudah ahli untuk itu. Nah, yang keempat, ini penting. Dia harus cakap, artinya apa? Dia harus beretika. Ngomong tidak sembarangan, merasa benar sendiri. Selalu ingin hanya dia yang didengarkan, menyampaikan kata-kata dengan tidak senonoh. Ini bukan orang yang cakap. Nah, ini kira-kira kriteria ini yang orang-orang seperti inilah yang dibutuhkan oleh pemimpin bangsa ini. Karena ada juga begini, ada pengalaman di dalam organisasi. Ada seorang ketua umum. Dia ketua umum, dia merangkap juga sekretaris, dia merangkap juga bendahara, dia merangkap juga seksi dana, apalagi kira-kira. Mungkin dia merangkap juga seksi keamanan. Nah, ini tidak boleh. Bahwa di dalam organisasi semua harus dibagi. Di dalam struktur semua harus ditempatkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan pengetahuannya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Nah, kita lihat kenapa saya sampaikan di depan tadi bahwa kita harus mencari pemimpin yang dapat menilai zaman. Dapat memprediksi zaman. Karena kondisi semua orang saat ini ada dalam kewaspadaan penuh. Ada dalam ketakutan penuh, ada dalam kepanikan penuh. Orang sekarang panas sedikit, langsung dites. Rapid test. Dia begitu tegang sedikit, sesak sedikit, harus swab test. Artinya semua orang berjaga-jaga. Ini bagus. Artinya orang semua ada pengawasan dini, ada kontrol. Walaupun ada juga beberapa orang yang cuek. Seorang nggak peduli, nggak takut sama pandemi COVID-19 ini. Nanti setelah ada keluarganya atau sahabatnya yang kena, baru dia ketakutan. Nah, ini juga salah, ini juga tidak boleh. Nah, jadi setiap anak Tuhan mestinya belajar dan bisa membaca situasi, menilai zaman ini. Seperti yang Matius 16 ayat 3 katakan tadi. Rupa langit, kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak.
Nah, yang dibutuhkan negara, yang dibutuhkan gereja adalah orang-orang yang memiliki pengertian, orang yang memiliki hikmat, orang yang memiliki marifat. Ya kira-kira bahasa kerennya, bahasa religi itu, mereka harus punya karunia membedakan roh. Dengan mereka bisa membedakan roh, maka mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan. Karena kalau mereka bisa membedakan roh, bisa menilai, bisa membaca, bisa memprediksi zaman atau sesuatu situasi yang sedang terjadi, itu akan luar biasa. Tapi ini beda sama peramal ya, beda sama peramal. Kalau peramal itu tidak ada dasarnya, tidak ada alasannya, tiba-tiba meramal. Tahun depan orang baru nikah hari ini, dia bilang 3 tahun lagi cerai. Lah, orang baru nikah hari ini, dia bilang akan menikah 3 kali. Nah ini peramal. Orang yang menilai zaman beda sama peramal. Penilai zaman itu adalah orang-orang ada dasarnya, ada situasi yang mereka lihat sehingga mereka bisa memprediksi. Nah itu yang benar. Nah kenapa demikian? Kenapa kita harus butuh orang yang bisa memprediksi untuk menilai zaman? Karena apa? Situasi yang terjadi ini akan berhubungan erat. Ya ingat ya, kalau kita bisa memprediksi bangsa, kita bisa memprediksi situasi, kita bisa memprediksi zaman, itu ada hubungannya dengan ketetapan yang akan diambil. Ada hubungannya dengan kebijakan yang akan diambil. Karena salah mengambil kebijakan, maka semua menjadi rusak. Karena di dalam mengambil kebijakan, di dalam mengambil ketetapan, itu ada hubungannya sama efisiensi, jelas. Ada hubungannya sama efektif, jelas. Ada hubungannya sama benar dan baik. Tidak selalu yang benar itu baik. Nanti kita akan lihat sama-sama. Tidak selalu yang baik itu benar. Nanti kita lihat sama-sama. Nah kita akan lihat kenapa harus efisiensi. Kenapa harus dalam mengambil kebijakan itu harus efisiensi. Karena kalau salah menilai salah memprediksi zaman, maka akan salah menetapkan kebijakan. Maka kita akan lihat ada kebijakan yang bongkar pasang. Ada kebijakan yang hari ini dibuat, besok dibatalkan. Lusa dibuat, yang baru dibatalkan lagi. Dan ini akan sangat banyak menelan biaya. Karena hubungannya dengan biaya, karena hubungannya dengan dana, gereja, bangsa ini terbatas dananya. Jadi kalau kita punya pemimpin yang tidak bisa memprediksi dan mulai membuat keputusan kebijakan yang salah, maka kita akan lihat pemborosan di mana-mana. Ya, misalnya saja ini contoh yang terjadi saat ini. Begitu pandemi COVID-19 datang, usulan banyak. Ambil lockdown, oke. Atau mau ambil PSBB, pilih mana? Pilihan ada. Coba bayangkan kalau lockdown. Bayangkan kalau 10 juta penduduk Jakarta dan 1 orang, begitu dia di lockdown, berarti pemerintah harus memberikan makan kepada 10 juta ini. Nah misalnya 5.000 per hari saja per orang. Oke, kita tidak usah bicara 10 juta yang diberi makan karena banyak juga orang kaya ya. Banyak orang berduit di Jakarta ini. Kita anggap aja 5 juta yang diberi makan. Kali 5.000 berapa itu? 5 juta dikali 5.000 berarti 25 miliar. 25 miliar harus disiapkan. Itu per hari. Nah kali 30. 750 miliar. 750 miliar harus disiapkan oleh pemerintah untuk 1 kota. Itu baru kota Jakarta. Nah bayangkan kalau salah mengambil langkah. Tetapi kita bersyukur bahwa ternyata pemerintah tidak mengambil posisi itu. Itu hubungannya sama efisiensi. Bahwa kita butuh pemimpin yang dapat menilai zaman, yang bisa mengambil keputusan yang tepat, bisa mengambil kebijakan yang tepat. Karena mereka dapat menilai zaman. Yang kedua, kita bicara tentang efektif. Kenapa mesti efektif? Supaya kebijakan yang diambil, yang ditetapkan mampu menyelesaikan persoalan. Ya, keputusan yang diambil itu istilahnya harus mujarab. Ya, kalau sekarang ini bilang harus berhasil, nggak boleh nggak berhasil. Karena keputusan harus dilakukan secara terintegrasi. Nggak boleh main-main dengan keputusan yang diambil. Ya misalnya contoh yang kira-kira zaman-zaman Orde Baru. Itu berjalan, ini kita tidak bicara politik di sini ya. Kita bicara, waktu itu ada yang namanya subsidi BBM. Bayangkan subsidi BBM itu diberikan, BBM di Indonesia yang paling termurah. Jadi subsidi BBM setelah dikali-kali dihitung-hitung, ternyata subsidi BBM itu bukan untuk orang menengah ke bawah ternyata. Ternyata banyaknya untuk orang kaya. Setelah dihitung bahwa yang paling banyak menggunakan BBM, yang paling banyak menggunakan bensin, solar, segala macam, ternyata orang kaya.
akhirnya dicabut subsidinya. Tetapi kan sudah terlalu banyak dana yang terbuang. Ternyata metode ini tidak efektif, harus dirubah. Nah, kita bongkar pasang. Nah, kita butuh pemimpin yang bisa menilai zaman. Kita butuh pemimpin yang bisa memprediksi zaman. Kita butuh pemimpin yang bisa membayangkan apa yang terjadi di depan. Dan ini semua harus ada dasarnya, bukan meramal. Sekali lagi, ini bukan meramal. Yang ketiga, kenapa dia harus baik dan benar? Saya kira kalau keputusan baik, saya kira semua orang sudah bicara baik. Sudah sudah semua orang sekarang pasti gambarnya baik. Tapi belum tentu benar. Kebijakan ini sudah baik, tapi kalau tidak benar ini merusak. Karena misalnya begini, ada satu kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang berarti salah. Dia harus, kebijakan yang diambil pemerintah harus sesuai dengan undang-undang. Misalnya pasal 27 undang-undang dasar. Itu dikatakan apa? Semua orang sama di depan hukum. Jadi dia anak jenderal, dia anak tukang kayu, dia anak tukang beca, harus sama semua. Itu baru benar. Kalau diterapkan berbeda, berarti ini sudah baik tapi tidak benar. Dan ini tidak boleh. Nah, satu lagi, ini yang paling penting, ini yang lagi banyak dibahas sekarang, yaitu RUU Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang paling bahaya sekarang. Bahwa kalau bicara tentang ini, Undang-Undang Cipta Kerja, di sini harus ada political will, harus ada keputusan politik yang harus dipikirkan oleh orang-orang yang pemimpin yang harus punya hati. Pemimpin yang mampu menilai zaman. Bahwa waktu undang-undang itu ditetapkan, undang-undang ini tidak boleh berpihak kepada kelas investor atau kelas pengusaha. Tetapi apa? Dia harus memberikan perlindungan kepada kelas pekerja. Itu baru benar. Undang-undangnya baik, tapi kalau tidak benar nggak boleh. Jadi kalau satu undang-undang yang masih terlalu berpihak kepada investor, terlalu berpihak kepada pengusaha, ini berarti salah. Harus ada kemauan politik dari pemimpin. Nah, pemimpin seperti ini yang kita butuhkan. Pemimpin yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pemimpin yang membutuhkan apa yang menjadi masalah pekerja. Kalau misalnya subsidi terlalu banyak diberikan kepada para pengusaha, tetapi lupa bahwa para pekerja, bagaimana asuransi para pekerja, bagaimana jaminan kerja para pekerja, ini yang penting. Jadi jangan sampai suntikan dana diberikan kepada para pengusaha untuk menjadi modal kerja mereka, tetapi lupa bahwa yang paling penting adalah jaminan kerja para pekerja dan jaminan sosial baru para pekerja. Ini yang penting. Nah, artinya ini kalau sudah sampai di sana, kita butuh betul-betul orang-orang yang mampu memikirkan ini. Kita lihat apakah sudah sesuai UMR atau tidak, apakah sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari atau tidak. Ini perlu kita pertimbangkan. Kita perlu lihat sama-sama. Nah, selanjutnya begitu juga di dalam gereja. Di dalam gereja yang menjadi prioritas kita adalah jemaat. Yang menjadi prioritas kita adalah orang-orang yang ada yang kita layani. Itu yang menjadi pemikiran kita. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang di bawah jembatan sana, orang-orang yang mungkin PSK di sana yang sudah susah hari ini. Karena apa? Matius 25 ayat 35 sampai 36 mengatakan begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku tidak punya tempat tinggal, kamu memberikan aku tumpangan. Dan kamu bertanya, murid-murid bertanya, kapan kami memberikan engkau makan waktu kamu lapar? Tuhan, kapan kami memberikan engkau haus waktu engkau haus, Tuhan? Kapan kami memberikan pakaian waktu engkau tidak punya pakaian, Tuhan? Tuhan menjawab apa? Waktu kau berikan kepada orang-orang yang miskin ini, waktu kau berikan kepada orang yang papa ini, waktu kau berikan kepada orang yang tidak mampu ini, disitulah kau memberikan kepadaku. Jadi sudah jelas bahwa ini yang harus juga dilakukan oleh gereja. Bahwa waktu kita berikan semuanya ini kepada, kita fokuskan kebijakan kita kepada orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang papa, orang yang tidak mampu berbuat, orang-orang yang cacat, orang-orang di bawah kolong jembatan sana, maka pada saat itulah dikatakan bahwa kita lagi berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, yang kita butuhkan di negara ini, yang kita cintai adalah pemimpin yang bisa menilai zaman. Tidak mudah terombang ambing dengan semua pandangan dunia ini.
Nah, gereja juga butuh pemimpin seperti ini. Yang tak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya mementingkan kepentingan pelayan, mau menang sendiri, tapi yang pemimpin yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya kira ini jelas untuk para pemimpin gereja, untuk saudara-saudara di rumah, untuk bapak-bapak di rumah, untuk teman-teman dari semua gereja, bahwa kita harus sepakat, kita butuh pemimpin yang seperti ini. Nah, kita bersyukur bahwa Indonesia hari ini sudah memiliki pemimpin yang saya pribadi, ya, ini pendapat saya pribadi, saya katakan pemimpin ini adalah pemimpin yang memang dapat menilai zaman. Waktu pada pemerintahan 5 tahun pertamanya, kita lihat presiden kita betul-betul dia memusatkan diri gayanya dengan otoritas. Jadi betul-betul yang dia pilih adalah orang yang punya kemampuan saja, yang lain nomor 2. Nah, begitu dia masuk ke bagian kedua dalam kepemimpinannya, dia mulai bergaya betul sebagai seorang negarawan. Dia merangkul lawannya, bahkan lawannya sekalipun dia rangkul. Ini luar biasa, tidak semua pemimpin bisa melakukan ini. Merangkul orang yang tadinya berkompetisi dengan dia, ini luar biasa. Nah, kita bersyukur bahwa kita punya pemimpin seperti ini. Kenapa saya katakan bahwa dia dapat menilai zaman? Karena begitu masuk pemerintahan kedua, dia pilih menteri-menteri yang muda, yang high tech, yang mampu berinovasi. Ini luar biasa, ini tidak sembarangan memilih. Kita punya seperti Mas Menteri kita, terus kita punya Erick Thohir, kita punya beberapa lagi yang murah-murah. Ini luar biasa, ini tidak main-main. Bahwa kalau bukan karena hikmat daripada Tuhan, kalau bukan karena dia mampu menilai zaman, karena dia tahu ke depan akan terjadi. Dibutuh orang-orang muda yang berinovasi. Karena apa? Kalau pemimpin sudah tidak punya inovasi, kalau pemimpin sudah stuck, dia akan berubah menjadi pemimpin yang apa? Yang otoriter. Dia akan berubah menjadi pemimpin yang diktator. Dia berubah menjadi pemimpin yang tidak bisa mendengarkan masukan. Dan saya bisa katakan bahwa kita tidak butuh pemimpin yang seperti ini. Ya, kita bersyukur memang di gereja ada juga pemimpin-pemimpin yang sudah agak tua. Tapi bedanya apa? Pemimpin tua di gereja ini kenapa masih inovatif? Kenapa masih kreatif? Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini bedanya. Karena Roh Kudus adalah roh yang kreatif, roh yang inovatif, roh yang energik, sehingga umur tidak berpengaruh. Berapapun umur mereka, mau 60, mau 70, kalau mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, di gereja akan terjadi gerakan-gerakan yang kreatif, yang inovatif, yang semangat, yang bergairah. Sehingga gereja itu akan tetap hidup dan tetap dapat memberkati bangsa. Nah, kebetulan saya lihat ada satu ada satu contoh sebenarnya, tapi ini saya tidak bicara politik. Saya lihat ada satu contoh yang bagus dari satu partai yang cukup besar. Waktu pemimpinnya sudah cukup tua, kira-kira ya mungkin 60, 70, bahkan 70 lebih para pemimpinnya itu. Dan mereka merasa sudah tidak zamannya lagi mereka memimpin. Mereka butuh pemimpin-pemimpin muda. Mereka butuh pemimpin-pemimpin yang inovatif. Mereka butuh pemimpin yang kreatif. Mereka butuh pemimpin yang bergairah. Dan dengan lapang dada, dengan dengan rela. Dengan rela dia mengundurkan diri dengan baik dan memberikan jalan kepada pemimpin muda ini. Dan pemimpin muda ini diangkat, dilantik, ditetapkan jadi ketua umum, dan dia memilih pengurus-pengurusnya. Dia mengurus pengurus partainya. Luar biasa. Pemimpin yang muda. Kalau dilihat rata-rata umurnya kira-kira ada dia 45, 42, 43. Segitulah kira-kira umurnya. Ini luar biasa. Begitu mereka selesai dilantik, dipilih, diangkat, terjadi pandemi COVID-19. Luar biasa yang terjadi. Mereka dengan cepat, dengan cekatan, dengan lincah bergerak. Diperintahkan seluruh anggota DPR dari pusat, anggota DPR provinsi, anggota DPRD, kabupaten kota, seluruh kader bergerak turun, membantu APD, membantu masker, membantu hand sanitizer, membantu disinfektan, bahkan membagi-bagi sembako. Nah, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita harap bahwa seluruh anak bangsa, seluruh elemen bangsa, seluruh pemimpin gereja hari ini berdoa mencari pemimpin yang seperti ini. Karena apa? Kalau kita memiliki pemimpin seperti ini, maka kita akan luar biasa bangsa ini. Kita tidak butuh lagi pemimpin-pemimpin yang
yang sibuk saling memfitnah, yang saling menjelekkan, yang saling memaki, mencaci. Kita tidak butuh pemimpin seperti itu. Tapi hari ini kita butuh pemimpin yang memberikan karyanya, karya nyata. Kita butuh pemimpin yang mendemonstrasikan kompetensinya untuk bangsa ini. Sehingga bangsa ini bisa bergerak dengan baik. Dan puji Tuhan, ada gereja Tuhan. Kita gereja Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa supaya kita dipenuhi semua dengan Roh Kudus. Supaya kita lincah bergerak. Supaya ada inovatif, ada kreatif. Dan memberkati bangsa ini. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Bahwa tidak percuma, tidak sia-sia kita ditempatkan Tuhan di negara ini. Kita siap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita berkati bangsa ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Sekali lagi kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin ini seperti ini turun dalam gereja-gereja Tuhan. Pemimpin-pemimpin seperti ini turun dalam bangsa ini. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang akan memberkati bangsa-bangsa. Bangsa yang akan memberkati suku-suku bangsa. Sehingga sungguh orang akan mengatakan Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dan itu tidak main-main. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita naikkan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Engkau yang meteraikan semua firman yang disampaikan, taruhkan kepada pemimpin bangsa kami, taruhkan kepada seluruh pemimpin gereja, taruhkan kepada seluruh gembala-gembala gereja di seluruh Indonesia. Taruhkan bahwa kami mencari orang yang takut akan Tuhan, kami mencari orang yang dapat menilai bangsa ini. Dan kami berdoa Tuhan, buat kalau ada di antara saudara-saudara kami di rumah, ada sahabat-sahabat kami di rumah, ada bapak ibu di rumah yang sakit hari ini, sakit apapun, apakah itu virus, apakah itu corona, apakah itu bakteri, penyakit di dalam nama Yesus, kau kunjungi dan lawat mereka, katakan kepada mereka engkau tidak meninggalkan mereka, bahkan kau ingin menyembuhkan mereka Tuhan. Kalau di antara saudara-saudara kami yang di rumah hari ini, yang juga dalam keadaan tertekan, kunjungi mereka semua, lawat mereka semua, katakan engkau begitu mengasihi mereka. Kau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk seluruh pemimpin kami Tuhan. Pemimpin bangsa ini. Mulai dari presiden kami, seluruh Menko Tuhan. Seluruh menteri-menteri Tuhan. Seluruh gubernur-gubernur. Seluruh bupati-bupati dan wali kota. Camat-camat dan lurah. Di dalam nama Yesus kunjungi mereka semua. Dan katakan kepada mereka bahwa engkau memberkati bangsa ini. Kalau di antara mereka yang hari ini mungkin mencari engkau. Menangis Tuhan. Khawatir dan takut akan situasi bangsa ini, kunjungi mereka, perkenankan dirimu untuk ditemui. Karena waktu engkau ditemui, masalah mereka akan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dan engkau juga kunjungi seluruh gembala-gembala, seluruh penatua-penatua, seluruh anggota-anggota gereja. Katakan kepada mereka, engkau mengasihi mereka. Kalau di antara mereka yang sakit, kunjungi mereka dan sembuh di dalam nama Yesus. Sekarang mari kita mengangkat tangan kita, saya akan berikan berkat. Angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan, terimalah kekuatan daripada Tuhan, terimalah kemuliaan daripada Tuhan, dan terimalah anugerah daripada Tuhan, dan terimalah kasih sayang daripada Yesus. Terimalah anugerah ini, karena kasih sayang ini kan meliputi seluruh hatimu, seluruh jiwamu, seluruh rohmu, dan dimanapun kau hadir, kasih ini akan mengalir, melanda setiap orang yang kau temui. Dan semua orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan karena mereka melihat bahwa Allah yang menyertaimu, Allah tidak pernah meninggalkanmu, Allah begitu mengasihimu. Dan yang terakhir, terimalah penyertaan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun engkau, memimpin engkau. Roh Kudus akan mengajarkan engkau segala sesuatu yang mungkin yang belum kau ketahui, mungkin yang belum kau pernah dengar. Tuh Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu. Dan Roh Kudus juga akan mengingatkan setiap yang sudah pernah engkau dengar, sudah pernah kau pelajari, dia akan mengingatkan kau hal-hal yang benar, hal yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan tutup, kita katakan Indonesia penuh kemuliaannya. 1, 2, 3, Indonesia penuh kemuliaannya. Satu kali lagi kita katakan dengan sama-sama. 1, 2, 3, Indonesia penuh kemuliaannya. Amin. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya
bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.